radikalisme dan ekstremisme cukup berkembang di Indonesia. Maka dari itu, religio pesantren, peran penting pesantren mendidik anak bangsa menjadi pilar-pilar dan poin-poin utama untuk bisa memimpin bangsa ini cukup penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida wa kafa billahi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Sahabat Daiza Inteleksia yang selalu dirahmati oleh Allah, diberikan keberkahan dan kesehatan. Pembahasan kali ini mengenai religio politik pesantren. Pesantren memiliki peran penting dalam perkembangan politik di Indonesia sebagai lambang pendidikan, yang mana pesantren dikenal sebagai lembaga institusi dan untuk menjunjung tinggi agama Islam, menjunjung tinggi nilai-nilai kepolitikan dalam berbasis Islam. Pengembangan sosial, pengembangan budaya, dan politik dalam pandangan politik, pesantren menjadi peran penting untuk bagaimana caranya mengembangkan dasar-dasar sistem negara yang mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa kekuatan yang menjadi pengembangan dalam nilai-nilai agama untuk mengembangkan sistem politik dalam suatu negara. Satu, menjaga tradisi modernisasi Islam, yang mana tradisi ini adalah sebelum tahun 45 pesantren menjadi pilar penting, menjadi poin penting untuk kemerdekaan bangsa, yang mana peran penting ini bisa menjadi pengembang untuk sistem negara kita. Yang kedua, pendorong nasionalisme dan religius. Pendorong rasionalisme dan religius itu khususnya pesantren-pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah, maka Islam dan nilai-nilai kebangsaan ini seperti tercantum dalam bentuk kekuatan yang tidak bisa dipisahkan. Basis politik kekuasaan. Pesantren sering menjadi bahan dukungan politik, terutama dalam konteks banyaknya politisi-politisi untuk memikat suara yang cukup banyak. Di situ peran pesantren cukup penting untuk bagaimana perkembangan Indonesia ke depannya. Terlebih lagi pembentukan kader di pesantren. Pesantren bukan hanya sebagai lembaga institusi akademis, tetapi pesantren juga menciptakan kader-kader, pilar-pilar, poin-poin anak bangsa untuk memajukan sebuah negeri, di mana kita menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, membentuk karakter anak-anak kita untuk bisa memimpin negara, untuk bisa melahirkan kader-kader umat yang mana mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin dan berkarir dalam politik. Dari pemimpin nasional, entah itu di tingkat eksekutif, di tingkat legislatif, di tingkat yudikatif, tidak sedikit santri-santri lulusan pesantren menjadi pilar-pilar utama dalam organisasi itu sendiri. Kita ambil contoh advokasi kebijakan publik sosial. Pesantren aktif dalam advokasi isu-isu sosial, politik, keadilan sosial, kemiskinan, pendidikan, dan hak asasi manusia. Pesantren menjunjung tinggi bagaimana kesetaraan terhadap hak asasi manusia dan juga hak warga negara. Konstruktivis terhadap pemerintah menjadi pilar utama, bentuk kritis kita, yang mana kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak cukup baik bagi masyarakat akan didukung oleh pesantren, oleh santri-santri yang duduk di kursi-kursi parlemen. Keagamaan atau organisasi menyatakan berafiliasi dengan pesantren, dengan Majelis Ulama Indonesia. Secara keseluruhan, pesantren memiliki peran penting dalam
dunia perpolitikan di negara Indonesia karena mengacu pada politik Islam, menyatu padukan dua kekuatan kuat, kekuatan agama Islam dan kekuatan sekuler, yang mana bisa hidup berdampingan di negara Indonesia kita. Negara Indonesia kita berbasis multikulturalisme, banyak keagamaan, banyak budaya, banyak persatuan, yang mana di situ menyatu padukan nilai sekuler dan nilai agama. Sahabat Daiza Inteleksia yang berbahagia, selalu dapat dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia pesantren sering kali diidentikan dengan agama Islam. Maka dari itu, santri-santri yang duduk di parlemen, yang duduk di legislatif, yudikatif maupun eksekutif, tidak lepas dari mengutamakan politik Islam. Jika kita berbicara politik Islam lebih jauh, politik Islam merujuk pada berbagai pandangan, konsep, dan praktik. Politik didasarkan pada ajaran Islam dan bertumpu pada Quran dan hadis. Ada isyarah, konsensus ulama, dan juga hukum atau yang biasa kita kenal dengan syariat. Konsep politik Islam, kalau kita berbicara jauh sebelumnya, mengacu kepada khalifahan Khulafaur Rasyidin menjadi konsep politik utama, konsep politik klasik, mengajarkan bagaimana caranya berdemokrasi dengan baik, mengajarkan bagaimana caranya bermusyawarah, menyelesaikan suatu masalah bukan dengan kekerasan, menyelesaikan suatu masalah tapi dengan bermusyawarah. Itu semua terkondensasi dengan Pancasila yang ada, yang menjadi dasar negara kita. Musyawarah untuk mufakat, dan juga adalah mengutamakan keadilan antar sesama hidup manusia, kesetaraan, menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai Islam, berdalilkan berbasis Al-Quran dan juga hadis. Hukum syariat. Hukum syariat mencakup berbagai aspek hukum pemerintahan, termasuk pidana, hukum keluarga, hukum ekonomi, dan juga hubungan internasional. Kita sekarang hidup di zaman era digital, tidak lepas dari pandangan umat-umat. Politik Islam adalah jalan yang terbaik untuk memajukan suatu negara bersistem demokrasi. Perkembangan politik Islam di berbagai negara-negara dengan sistem pemerintahan Islam seperti contoh Arab Saudi, Pakistan, Iran, mereka menganut sistem politik berbasis ajaran agama Islam. Arab Saudi contohnya. Negara Arab Saudi benar-benar sepenuhnya menganut sistem politik syariat yang berbasis Quran dan hadis. Berbeda dengan negara Iran. Dia memiliki sistem teokrasi dengan memadukan antara sistem politik Islam dan demokrasi. Sama seperti dengan Indonesia. Indonesia adalah demokrasi Islam, yang mana demokrasi Islam ini mengacu bagaimana caranya ada sirkulasi dalam tahap kepemimpinan, tahap kekuasaan, memberikan kesempatan kepada yang lain untuk bagaimana caranya memimpin dengan baik dan benar. Demokrasi Islam banyak di negara mayoritas Islam seperti Indonesia, negara tetangga kita Malaysia, adapun di Tunisia sendiri telah mengadopsi sistem demokrasi dengan karakteristik yang unik. Karakteristik yang dikenal sebagai demokrasi Islam. Berusaha memadukan prinsip-prinsip demokrasi modern dengan nilai-nilai Islam. Indonesia misalnya menekankan Pancasila sebagai dasar negara yang inklusif, sementara nilai-nilai Islam tetap menjadi elemen penting dalam masyarakat, yang mana nilai-nilai Islam ini menjadi tantangan politik Islam. Tantangan politik Islam mengacu pada pluralisme dan kebebasan beragama. Salah satu tantangan dalam politik Islam adalah bagaimana mengelola pluralisme dan kebebasan beragama, terutama di negara-negara yang popularitas beragama cukup banyak. Indonesia menganut sistem multikulturalisme. Ini sering menimbulkan perdebatan tentang penerapan hukum syariat dan hak-hak minoritas non-muslim.
Akan tetapi kita saling menghargai satu sama lain. Karena Indonesia menjunjung tinggi nilai toleransi. Dari kekuatan Islam itu memadukan bagaimana caranya perkembangan antara hidup rukun orang-orang beragama dan berumat dan beragama. Interpretasi syarat dan beragam. Ada berbagai interpretasi tentang bagaimana syariat harus diterapkan. Dalam konteks politik modern, kelompok mengadvokasikan penerapan penuh hukum syariat, sementara yang lain mendukung pendekatan yang lebih kontekstual, yang lebih adaptif, yang lebih mengutamakan tidak tergantung dengan hukum-hukum sekuler. Politik Islam juga menghadapi tantangan dalam isu kesetaraan gender, khususnya terkait peran perempuan dalam pemerintahan, dalam perekonomian, dalam bermasyarakat. Beberapa interpretasi ini masih membatasi partisipasi perempuan untuk dalam ruang lingkup publik yang cukup luas, yang mana kekuatan Islam dipadukan dengan hukum sekuler menjadikan emansipasi perempuan bisa berkarir seperti laki-laki seperti sedia kala. Tantangan politik Islam yang paling besar adalah tantangan radikalisme dan juga ekstremisme. Tantangan politik Islam ini adalah mengenai radikalisme dan ekstremisme yang sering kali menggunakan kata-kata agama untuk berlindung dalam kekerasan. Hal ini memunculkan kebutuhan akan narasi yang cukup moderat dan inklusif, yang dapat menjawab tuntutan keadilan sosial dalam kekerasan. Radikalisme dan ekstremisme cukup berkembang di Indonesia. Maka dari itu, religio pesantren, peran penting pesantren mendidik anak bangsa menjadi pilar-pilar dan poin-poin utama untuk bisa memimpin bangsa ini cukup penting. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya Daud, inna ja'alna khalifata fil ardi fahkum bainan nas fil haqqi wa la tattabi'al hawa fayudalliku an sabilillah. Innal ladhina yadullu an sabilillah hum adabun syadidun bima nasu yawmal hisab. Allah berkata di kitab Al-Quran, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah, penguasa di bumi. Maka berilah keputusan di antara umat manusia dengan hak. Janganlah mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka merupakan hari-hari perhitungan. Sahabat Daiza Inteleksia yang berbahagia, terima kasih telah menyimak pembahasan kali ini. Mudah-mudahan banyak nilai, banyak ilmu yang bisa kita ambil dari pembahasan religio politik pesantren ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada episode-episode Daiza Inteleksia selanjutnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daiza Inteleksia, membaca, berpikir, dan berkarya.